bahwa punya perusahaan sendiri itu bisa menentukan sendiri jam kerjanya, lebih santai, suka-suka, itu nol besar, sama sekali salah. Kalau aku paham maksudnya adalah pengorbanan yang terjadi, antara lain membagi 2 gaji. Gaji yang kita terima setelah keluar dari pekerjaan tetap itu kan belum konsisten, belum setiap bulan terima gaji juga. Tapi begitu terima gaji harus dibagi 2 antara rumah tangga dengan untuk tabungan membuat IDCOM. Kemudian kaget juga dengan tuntutan disiplin yang sangat tinggi. Jadi buat teman-teman yang juga ingin membuat usaha sendiri, menjadi wirausahawan, menjadi pemilik dari perusahaan atau sekarang sedang merintis perusahaan, semboyan bahwa punya perusahaan sendiri itu bisa menentukan sendiri jam kerjanya, lebih santai, suka-suka, itu nol besar, sama sekali salah. Jadi justru kita seperti dicambuk, disiplinnya sekian kali lipat, tidak bisa berhenti berpikir, tidak beristirahat bahkan sama sekali, multitaskingnya jauh lebih banyak daripada waktu kerja tetap, dan seterusnya dan seterusnya. Pernah lemah juga. Ya. Ini mungkin dablek ya, nggak pernah ngerasa ada suatu titik lemah of being a woman gitu, nggak pernah sama sekali. Kebetulan juga saya mendapatkan suami yang benar-benar tahu menempatkan posisi istrinya di mana, karena kalau enggak juga mungkin tidak akan terjadi pernikahan itu gitu ya. Jadi segala perjalanan up and down itu dibawa dengan wajar. Ada rasa guilty feeling ketika harus meninggalkan anak, itu malah lebih kena ke saya dibandingkan ada down gara-gara di tindakan yang kurang adil gitu dari lingkungan sekitar gitu, atau lebih banyak seperti itu. Jadi saya cuman merasa bahwa tidak ada satupun yang harusnya bisa menghambat perempuan untuk mereka tumbuh gitu, apapun profesinya. Dan keluarga memang menjadi satu-satunya support yang paling penting gitu ya. Gitu, there is no such easy money. Semua tuh harus diusahain. Nggak ada tuh jatuh dari atas apa segala macam, nggak ada. Semuanya tuh diperjuangkan. Yang jelas mungkin suami sempat kaget, kok akselerasinya cepat sekali ya gitu. Oh ya. Tapi kami gitu ya, kita sudah di titik yang no turning back. Memang harus akselerasi, harus cepat, harus inovatif, harus terus berpikir jauh ke depan. Karena apa yang kita bangun sudah menjadi semakin besar, tanggung jawabnya sudah semakin tinggi, exposure-nya sudah semakin luas. Jadi itu konsekuensi logis dari urusan yang kita bangun sendiri gitu ya, keisengan kita itu ya. Jadi itu sih. Tapi memang harus saya akui, keluarga yang mendukung itu adalah bagian besar dari keberhasilan perjalanan panjang ini. Bukan hanya saya, tapi juga seluruh anggota keluarga IDCOM. Jadi tanpa keluarga yang suportif juga kita nggak akan mungkin jalan sejauh ini. Bagi yang mau memulai, mulai saja, jangan takut. Tapi pastikan bahwa Anda itu cukup tenang gitu ya, cukup siap dengan konsekuensi yang akan dijalani, karena untuk memulai usaha itu adalah baru titik nol. Sedangkan usahanya sendiri jangka panjang, bahkan bisa bertahun-tahun, mudah-mudahan puluhan tahun gitu ya. Dan makin besar tentu tanggung jawabnya makin besar, dan tentunya support system dari perempuan itu sendiri juga harus kuat gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan jangan takut untuk memulai, sekecil apapun, seminatnya sebiji sawi sekalipun gitu ya, dimulai aja, dimulai pelan-pelan, terserah ditentukan pace-nya mau cepat atau mau lambat, tapi yang penting sudah ada pergerakan gitu. Dan kalau bisa ajaklah juga mungkin sesama rekan perempuan yang lain gitu ya, supaya punya penguat
gitu, punya penguat dan jalannya bisa bareng-bareng dan lebih kuat. Kalau aku pesannya sedapat mungkin sukai apa yang mau dikerjakan. Jatuh cinta sama apa yang mau dikerjakan, sukai dulu. Pekerjaannya, bisnisnya, jenis usahanya itu disukai supaya nafasnya panjang. Saya banyak melihat kanan kiri, apalagi mungkin ada masa booming di mana kayaknya kalau punya perusahaan itu keren ya. Ada masa entrepreneurial spirit yang demikian tinggi, ada satu generasi yang berlomba-lomba bikin startup semuanya. Tapi belum tentu sebetulnya betul-betul menghayati apa yang dikerjakan. Nah, itu yang harus dipahami bahwa membuat usaha itu sebuah konsekuensi jangka panjang, kayak membesarkan anak. Punya anak tuh kan konsekuensinya seumur hidup. Sama, melahirkan perusahaan juga gitu, dikawalnya seumur hidup. Jadi tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin, bukan untuk discouraging ya. Jadi buat perempuan-perempuan yang sudah punya modalitas itu udah a good start sih. Biasa. Tinggal diasah dan dimulai.